Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah, sadaqallahul azim. Asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Qiyamul Ramadan Masjid At-Thayyibah yang semoga merahmati dan Allah muliakan. Ada 3 uzur syar'i yang membolehkan seseorang tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama, karena sedang safar, kemudian dalam kondisi sakit, kemudian yang terakhir dalam kondisi yang memberatkan atau menyulitkan untuk berpuasa. Maka bagi orang-orang yang mereka ini sedang safar atau mungkin dalam kondisi sakit, tapi sakitnya masih ada harapan untuk sembuh, boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi wajib baginya untuk mengqadha atau mengganti puasanya pada hari yang lain. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 184 yang kami tadi bacakan di muqaddimah, faman kana minkum maridon aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian sedang safar atau sedang sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wajib baginya untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Lalu bagaimana dengan kondisi yang ketiga? Kondisi yang menyulitkan atau memberatkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Dan ini disampaikan oleh para ulama, ada 3 golongan yang termasuk dalam yutiqunahu, orang yang tidak puasa karena memang sudah tidak sanggup. Siapa di antaranya? Yang pertama, wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, orang yang sudah tua, sudah udzur usianya dan dia lemah fisiknya sehingga tidak mampu berpuasa. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang sakit dan sakitnya sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Lalu apa konsekuensi bagi 3 golongan ini? Allah sebutkan dalam ayat yang selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang berat untuk puasa, yaitu yang terdiri dari 3 golongan ini, Pak. Fidyatun ta'amu miskin, wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Maka terkait masalah fidyah ini yang menurut kami perlu kita fahami lebih dalam ketentuan-ketentuan dalam masalah fidyah. Yang pertama, terkait masalah fidyah ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita ketahui bagaimana konsekuensi bagi seorang wanita yang hamil atau mungkin menyusui. Nah, apakah diwajibkan bagi wanita ini hanya membayar fidyah saja, atau juga harus mengqadha puasanya? Atau mungkin apakah diwajibkan mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah? Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama, kami simpulkan 3, Pak. Yang pertama, menurut Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, wanita yang hamil dan menyusui itu kondisinya disamakan dengan orang yang sakit dan sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh.
Jadi dikiaskan dengan orang yang sakit dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Karena memang fidyah itu Pak, sebenarnya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang sudah tidak ada harapan untuk puasa. Jadi benar-benar memang sudah tidak mampu untuk puasa. Nah, kalau wanita yang hamil dan menyusui ini disamakan dengan orang yang sakit dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka konsekuensinya dia hanya diwajibkan membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha puasanya. Karena wanita ini kalau sudah hamil Pak, kemudian melahirkan, masih ada beban selanjutnya. Napa niku? Menyusui. Terkadang menyusuinya belum tuntas, sudah ketemu bulan Ramadan lagi. Maka inilah yang menjadi pertimbangan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, wanita yang hamil dan menyusui itu sudah tidak ada harapan untuk puasa Ramadan selama setahun ke depan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan wanita yang hamil dan menyusui itu disamakan dengan kondisi orang yang sakit tapi masih ada harapan untuk sembuh. Jadi pertimbangan Imam Abu Hanifah, beliau melihat uzur hamil dan menyusui ini bukan uzur yang sifatnya permanen, bukan mu'abbad Pak. Ini mu'akkad, terbatasi oleh waktu. Sehingga bagi wanita yang hamil dan menyusui menurut Imam Abu Hanifah hanya diwajibkan mengqadha puasanya pada hari yang lain tanpa harus membayar fidyah. Baik, kemudian pendapat yang ketiga, yang terakhir, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, mereka berdua melihat siapa kondisinya yang dikhawatirkan. Kalau yang dikhawatirkan itu hanya kondisi ibunya saja, kondisi wanita yang hamil dan menyusui ini, maka wajib baginya melakukan kedua-duanya. Membayar fidyah di bulan Ramadan, mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Tapi kalau yang dikhawatirkan Pak, bukan hanya tapi kedua-duanya, baik itu bayinya maupun ibunya, maka bagi wanita yang hamil dan menyusui ini hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Dan saya yakin ibu-ibu lebih milih pendapat yang pertama. Leres Bu? Bayar fidyah mawon, ndak usah mengqadha puasanya. Tapi ini perlu kami sampaikan semuanya Pak, supaya jenengan tahu, oh ternyata dalam masalah ini belum disepakati oleh para ulama. Jadi kalau memang jenengan lebih mantap untuk membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa, ini pendapat dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Baik, kemudian masalah yang kedua terkait masalah fidyah ini, berapa takaran yang harus dikeluarkan? Lagi-lagi di sini ada khilaf Pak di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa fidyah itu sebesar 2 mud. 2 mud itu sama dengan setengah sok. Setengah sok sama dengan 1,3 sampai 1,5 kilogram. Ini untuk satu hari yang seseorang itu tidak puasa. Jadi ngitungnya bukan berapa kali makan Pak, pokok sehari tidak puasa, berarti fidyahnya itu 1,3 sampai 1,5 kilogram. Lalu pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai 1 kilo. Mereka mengatakan fidyah itu hanya cukup 1 mud saja. 1 mud itu sama dengan 675 gram Pak, atau kurang lebih 6,75 ons. Ini pendapat yang kedua, pendapat dari Imam Malik. Jadi kalau yang pendapat pertama tadi jumhur ulama, maka bagaimana kita menyikapi khilaf di kalangan para ulama ini? Bisa kita simpulkan Pak, seminimal-minimalnya fidyah itu untuk satu hari yang tidak puasa itu kurang lebih
6,75 ons. Itu seminimal-minimalnya, Pak. Lek kurang daripada itu kebacut namine. Lalu bagaimana dengan yang maksimal? Tidak ada maksimal, Pak. Jenengan boleh lebih daripada itu 1,5 kilogram, bahkan boleh 2 kilogram untuk satu hari yang tidak puasa. Jadi batas maksimalnya tidak ada. Dan ini yang Allah sebutkan di penghujung ayat, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Ayat ini setelah Allah menjelaskan fidyatun ta'amu miskin. Apa tafsir dari kalimat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah? Kalau terjemah secara bahasa, siapa yang melakukan kebaikan tambahan, maka itu baik baginya. Tapi kalau tafsir para ulama, siapa yang membayar fidyahnya itu lebih banyak dari apa yang sudah ditetapkan, maka itu lebih baik baginya. Ada sekali lagi, minimal 675 gram atau 6,75 ons, maksimalnya terserah panjenengan, semakin banyak semakin baik. Ngoten nggih? Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apakah fidyah itu harus dalam bentuk makanan atau boleh dikeluarkan dalam bentuk uang? Kalau kita melihat pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka merujuk kepada tekstual ayatnya, Pak. Ayatnya mengatakan fidyah itu ta'amu miskin. Fidyah itu ngasih makan orang miskin. Tapi tidak hanya sekedar makan, Pak. Makanan yang sudah siap saji dan siap konsumsi. Jadi salah kalau ada orang mengeluarkan fidyah dalam bentuk beras. Beras niku dicampur kecap nggih mboten eco. Dicampur kerupuk nggih mboten eco. Harus makanan yang sudah siap saji. Jadi ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, kalau perlu ada buahnya, Pak. Jenengan lebihkan di situ, semakin banyak semakin baik. Nah, apa dalil yang lain? Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik secara mu'allaq. Anas bin Malik itu, Pak, ketika beliau usianya sudah udzur dan sudah tidak mampu puasa, beliau membayar fidyah itu dalam bentuk roti, bukan gandum. Lek gandum niku dereng saged dimakan, tapi sudah berubah jadi roti. Dan beliau terkadang mengeluarkan fidyahnya itu juga dalam bentuk daging atau lahmun yang sudah siap dikonsumsi oleh orang miskin pada saat itu. Jadi perlu kami tekankan, fidyah itu, Bu, bukan sekedar makanan, tapi makanan yang sudah siap saji dan siap konsumsi. Lalu pendapat yang kedua, Pak, Imam Abu Hanifah mengatakan sebaliknya, fidyah itu boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Apa dalilnya? Beliau menggunakan al-istihsan. Istihsan itu salah satu metode istimbat hukum dengan cara beralih dari satu hukum yang sudah jelas kepada hukum yang lain, karena hukum yang kedua ini dinilai lebih maslahat, Pak. Jadi Imam Abu Hanifah melihat kalau fidyah itu dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk uang, ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena kebutuhan, mohon maaf, kebutuhan orang miskin itu kan beda-beda, Pak. Terkadang orang miskin itu sudah punya beras, tapi mboten nggak ada lauk, nggak punya telur, nggak punya LPG dan lain sebagainya. Maka ketika fidyah itu mereka keluarkan dalam bentuk uang, kemudian mereka terima juga dalam bentuk uang, maka di sini mereka bebas membelanjakan uang fidyah itu sesuai dengan kebutuhannya. Bisa digunakan beli telur, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Maka ini yang menjadi dasar Imam Abu Hanifah membolehkan fidyah itu dalam bentuk uang. Dados kami kembalikan lagi kepada panjenengan, monggo kalau jenengan ingin mengeluarkan fidyah dalam bentuk makanan siap saji, berarti berdasarkan tekstual ayatnya. Karena memang ayatnya mengatakan fidyatun ta'amu miskin, bukan fidyatun fulusu miskin. Ayatnya dos pundi, Pak? Ta'amu miskin apa fulusu miskin? Ta'amu miskin.
Tapi kalau uang, insya Allah mboten masalah dengan pertimbangan istihsan tadi. Begitu juga ada dalil yang lain, Pak, yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau menggunakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sebelum kalian mau mengeluarkan sesuatu yang paling kalian cintai. Nah, kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah dan sahabat dulu, Pak, harta yang paling dicintai itu makanan. Makanya semua syariat yang mengharuskan kita mengeluarkan harta, baik itu fidyah, zakat, kafarah, itu lebih diutamakan dalam bentuk makanan. Jadi ma tuhibbun itu artinya makanan. Tapi bergeser ke zaman sekarang, Pak, yang paling dicintai itu bukan makanan, tapi nopo? Fulus. Nah, oleh sebab itu, fulus itu sesuatu yang paling dicintai, maka sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, boleh kita keluarkan fidyah itu dalam bentuk uang. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait masalah fidyah itu, kemana fidyah itu kita keluarkan? Jadi dalam masalah fidyah ini, Pak, ada kebebasan untuk memberikan kepada berapapun jumlahnya orang. Jadi tidak harus satu orang. Misal ada orang yang tidak mampu puasa 30 hari, Pak. Fidyahnya tadi kan 1,5 kilogram. Anggaplah dia mengeluarkan dalam bentuk uang. Beras 1,5 niku pinten? Lek dirupiahkan sing pantes niku lho nggih. 25.000. Ini pun lumayan. Dikali 30 hari pinten? 750.000. Nah, uang 750.000 ini, Pak, tidak harus kita berikan ke satu orang. Bisa kita bagi jadi 3, 250, 250, 250. Kenapa tidak ada aturan terkait berapa orang yang menerima fidyah itu? Kembali lagi pada ayatnya, fidyatun ta'amu miskin. Dalam ayat ini, Pak, Allah tidak menggunakan alif lam. Allah mengatakan miskin tanpa alif lam. Ini dalam kaidah ilmu nahwu namanya ismun nakiroh. Sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum ditentukan jumlahnya. Maka berdasarkan kaidah ini, ta'amu miskin berarti memberikan makan kepada orang miskin berapapun jumlahnya. Beda kalau Allah sudah menggunakan alif lam, ta'amul miskin, berarti jelas yang dimaksud di situ adalah satu orang. Berbeda dengan kafaroh, nggih. Kafaroh ini kan sesuatu yang harus kita lakukan untuk menggugurkan dosa. Contoh, di bulan Ramadan ini, Bu, ada yang namanya kafaroh kubro. Apa itu kafaroh kubro? Kafaroh yang dikeluarkan, mohon maaf, bagi orang yang jima berhubungan suami istri ketika puasa Ramadan. Apa kafarohnya? Pilihannya 3. Itqu raqabah, membebaskan seorang budak. Lek mboten ketemu, siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Lek batal di tengah-tengah, Pak, ulangi lagi saking awal. Nah, dados kaya ngombe obat, nggih. Batal tengah niku baleni mulai awal. Kemudian yang terakhir, it'amu sittina miskina, ngasih makan 60 orang miskin. Nah, yang ingin saya tekankan, kalau kafaroh jelas, Pak, yang menerima itu 60 orang miskin. Jadi tidak boleh kemudian diakali 40 orang, 50 orang. Berbeda dengan fidyah, Allah tidak menyebutkan jumlahnya. Begitu juga dalam masalah fidyah itu, Pak, yang mengeluarkan itu tidak selalu yang tidak puasa. Jadi contoh nggih, boleh anak itu mengeluarkan fidyah untuk orang tuanya. Suami boleh mengeluarkan fidyah untuk istrinya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, anak yang mau mengeluarkan fidyah untuk orang tuanya yang sudah tidak mampu puasa, ini termasuk birrul walidain, bentuk berbakti kepada orang tua. Karena ketika anaknya itu masih kecil, Pak, siapa yang mengeluarkan zakatnya anak ini? Anak ini atau orang tuanya? Orang tuanya. Maka tidak ada salahnya ketika anak ini sudah punya penghasilan, dia keluarkan fidyah itu untuk orang tuanya. Begitu juga kata Imam Nawawi,
suami yang mau mengeluarkan fidyah untuk istrinya yang tidak mampu puasa, maka itu adalah afdholus shadaqah, sebaik-baiknya sedekah dibandingkan sedekah yang diberikan kepada orang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan terkait masalah fidyah. Jadi yang pertama tadi terkait takarannya, kemudian dalam bentuk apa mengeluarkannya, kemudian berapa orang yang bisa menerimanya, dan yang terakhir siapa yang boleh mengeluarkan fidyah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Mohon maaf apabila terlalu panjang Pak. Syukran ala ihtimamikum, astaghfikum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjutkan sholat witir.